Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita masih pada bab yang ke-8 dari adab penuntut ilmu ketika bermuamalah dengan gurunya. Adab yang ke-8 yaitu bagaimana seorang penuntut ilmu itu duduk di hadapan gurunya. Kita sampai pada paragraf wala yu'ti syaikha janbahu aw dhahrahu. Hendaknya penuntut ilmu itu tidak memberikan kepada gurunya sisi samping atau sisi punggungnya, yakni membelakangi, ya, membelakangi atau menyampingi. Betul sampai sini ya pembahasan terakhir. Baik. Wala ya'tamidu ala yadihi ila waraihi aw janbihi, dan hendaknya dia penuntut ilmu tersebut jangan ketika duduk jangan menyandarkan pada tangannya, ya, tangannya ditaruh di belakang, jadi ya senderan ke yakni lantai di belakangnya begitu ya. Au janbihi, atau tangannya bersandar ke sampingnya. Jadi ya tangannya bersandar ke sampingnya seperti ini. Wala yukthiru kalamahu min ghairi hajah, dan hendaknya jangan memperbanyak pembicaraannya tanpa ada kebutuhan. Ya, baik bicara antara sesama penuntut ilmu atau bicara dengan gurunya, kalau memang itu tidak ada kebutuhan. Kecuali kalau memang itu majelis yang santai begitu ya, sehingga majelis itu yakni gurunya bisa bebas berbicara apa saja, bukan majelis ilmu misalkan, bukan dalam konteks sedang mengajarkan ilmu tapi cuma duduk-duduk biasa saja, maka mungkin itu kondisinya lebih longgar tentunya. Wala yahki mayut haku minhu, dan hendaknya jangan seorang penuntut ilmu itu kemudian menceritakan sesuatu yang bisa membuat tertawa, yakni jokes gitu ya, kalau pakai istilah yang lain. Ini di majelis ilmu tentunya. Kalau di majelis yang lebih santai, misalkan itu bukan dalam rangka menjelaskan ilmu tapi cuma duduk-duduk saja, maka tentunya ini lebih longgar juga. Au ma fihi badha'ah. Badha'ah sesuatu yang ya tidak pantas diucapkan, suatu perkataan yang ya mengandung kalimat yang negatif atau perkataan yang digunakan untuk mengumpat misalkan gitu ya, maka tentunya ini tidak pantas diucapkan oleh seorang penuntut ilmu di majelis yang ada gurunya. Nah, ini semua tentunya dengan catatan bukan dalam rangka untuk bertanya apa hukumnya atau menceritakan sesuatu kejadian yang kemudian dibutuhkan pengetahuan tentang hukumnya misalkan. Jadi kalau misalkan seorang penuntut ilmu tersebut ingin bertanya tentang sesuatu apa hukumnya, ya, kemarin ada kejadian begini dan begitu, ya, kemudian diucapkan kalimat ini dan begitu, nah itu apa hukumnya, maka itu tidak masalah karena ini dalam rangka untuk mencari ilmu tentang sesuatu tersebut ya. Tapi kalau untuk dibuat menjadi bahan tertawa atau yakni tidak ada kebutuhan lain kecuali untuk yakni tidak ada kebutuhan untuk mengetahui tentang ilmunya atau hukumnya, maka itu hukum asalnya tidak boleh. Au yatadammanu su'a mukhatabatin aw su'a adabin, atau perkataan-perkataan yang mencakup panggilan yang buruk atau adab yang buruk. Wala yathaku li ghairi ajabin, dan hendaknya penuntut ilmu tersebut jangan tertawa karena sesuatu yang itu tidak yakni membuat tertawa, ya, sesuatu yang sebenarnya itu secara normal tidak mau tertawa, tapi kemudian penuntut ilmu tersebut yakni tertawa. Ini di majelis ilmu berarti ya, standarnya sangat ketat. Kenapa? Karena ketika majelis ilmu tentunya harus kita fokus pada ilmu. Ya, kecuali kalau gurunya memberikan gurauan sedikit dalam rangka supaya tidak bosan atau tidak ngantuk gitu ya, maka
diharapkan penuntut ilmu tertawa, karena kalau tidak tertawa gurunya sedih ya, ya nih. Betul tidak? Garing, ya sudah berusaha keras, tapi tidak ada yang tertawa. Nah ini sedih juga. Ana sering begitu ya nih. Maka ketika sesuatu tersebut tidak seharusnya membuat tertawa, maka penuntut ilmu jangan tertawa. Wala li ajabin dunasyai. Dan ketika ada sesuatu yang itu bisa membuat tertawa, maka hendaknya penuntut ilmu jangan tertawa sendiri kalau gurunya tidak tertawa. Ya tentunya ini masalah adab yang kita katakan, setiap larangan yang ada di sini kita berikan ya kata tambahan hendaknya, ini tidak sampai, tentunya tidak sampai jatuh ke haram, betul tidak? Akan tapi ini kita bicara masalah adab, mana yang paling utama, mana yang paling bagus, dan mana yang paling mulia untuk dilakukan dan diucapkan. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat tertawa misalkan, tetapi kemudian gurunya tidak tertawa, ya, maka hendaknya kita sebagai penuntut ilmu menahan untuk tidak tertawa. Seperti misalkan dalam suatu kajian, kemudian datanglah seekor kucing gitu ya, kemudian dia melakukan apa yang dia lakukan, ya itu sebenarnya lucu, tapi gurunya masih serius, maka kita juga harus berusaha untuk serius, lupakan itu yang terjadi. Fa in ghalabahu tabassama tabassuman bi ghairi sautin albattah. Tapi kalau misalkan sudah tidak tertahan lagi, ya ini tidak bisa ditahan, ini pengen tertawa, maka hendaknya penuntut ilmu tersebut tersenyum dengan senyuman yang tidak mengeluarkan suara sama sekali. Ya, ini tujuannya apa semua di balik ini? Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga ya agar suasana majelis ilmu itu kondusif. Ya, menjaga agar suasana majelis ilmu itu kondusif. Sekarang coba bayangkan misalkan ya ketika ada sesuatu yang misalkan memang mengundang untuk tertawa, seperti kucing datang kemudian dia melakukan ya rolling depan belakang misalkan. Baik, maka ketika semuanya serius kemudian satu orang tertawa sendiri kan tidak pantas, betul tidak? Ini sebenarnya sudah kita ketahui sebenarnya. Yakni coba bayangkan misalkan sebuah majelis yang serius, kemudian kita tertawa sendiri karena sesuatu yang lain tidak ada fokus kepada situ. Itu kan berarti kurang pantas, betul tidak? Itu yang dimaksud oleh penulis. Jadi itu yang dimaksud oleh penulis. Ala kulli hal, ya tentunya masalah ini ya tidak sampai kemudian kita katakan haram begitu ya kalau misalkan ada seorang yang melakukannya, atau misalkan tidak sengaja karena saking lucunya sehingga dia tidak tertahan sehingga tertawa atau tersenyum sehingga mengeluarkan suara sedikit. Ala kulli hal, maka ya ini kalau masih dalam batas kewajaran maka tidak masalah insyaallah. Wala yukthirut tanahnuh min ghairi hajah. Hendaknya penuntut ilmu itu jangan memperbanyak tanahnuh, berdehem tanpa ada kebutuhan, ya. Baru baca setengah kalimat berdehem, selesai setengah kalimat lagi berdehem lagi, setengah kalimat lagi berdehem lagi. Ini banyak berdehemnya dari tadi gitu ya. Nah, jadi itu kurang pantas tentunya dilakukan, kecuali kalau ada kebutuhan. Kecuali kalau ada kebutuhan tidak masalah. Memang kondisi orang tersebut pada saat itu ya memang kok kayaknya agak tidak enak begitu ya. Tenggorokannya atau kerongkongannya, kemudian dia membutuhkan untuk berdaham, walaupun agak sering tidak masalah, selama tentunya tidak keras gitu ya. Tidak melebihi kerasnya suara gurunya yang mengajarkan ilmu. Nah, wala yabsuqu wala yatanahha ma'amkanahu. Hendaknya jangan meludah ya, dan jangan mengeluarkan dahak sebisa mungkin. Wala yalfizun nukhamah min fihi, dan hendaknya jangan mengeluarkan dahak tersebut dari mulutnya. Bal ya'khudhuha min fihi bimindilin aw khirqatin aw tarafi thawbih. Akan tapi hendaknya dia mengambil dahak tersebut dari mulutnya dengan sapu tangan atau khirqah ya, sehelai kain, atau bisa kita katakan tisu kalau di zaman ini ya. Enggak ada tisu, belum ada tisu di zaman beliau rahimahullah. Au tarafi thawbihi, atau dengan yakni ujung-ujung dari pakaian
pakaiannya sendiri, ya, pakaian penuntut ilmu tersebut, bukan pakaian temannya di sebelah. Ya. Baik. Nah, jadi tentunya ini insya Allah jelas, ya, tidak pantas kalau kita di majelis ilmu sambil meludah atau sambil ularkan dahak. Kalau ini di majelis yang insya Allah dipahami, ya, sangat dipahami oleh tulabul ilm usia SMP, SMA ke atas, ya. Tapi kalau tulabul ilm ya usia SD, wah ini susah ini, ya. Apalagi perang ludah. Kalau sudah perang ludah itu khalas. Tentunya berbeda antara ya ini umur yang satu dengan umur yang lain. Wa yata'ahadu. Jadi penulis rahimahullah ketika menuliskan adab-adab ini, beliau berusaha mengcover semua umur. Tentunya kita katakan, saya mana mungkin, yakni Syekh di sini Ibnu Jamaah menuliskan jangan meludah. Mana ada penuntut ilmu yang meludah di majelis ilmu? Ya, maka kita katakan tadi, ya, antum nggak pernah ngajar anak TK sama anak SD. Ya, apalagi kalau sudah ada, ya, perdebatan di antara mereka, ya, ini mainan punya siapa? Ya, itu perdebatan dan tahdiran di antara mereka. Baik, masya Allah. Wa yata'ahadu tawtiyata aqdamihi. Hendaknya penuntut ilmu itu menutup kakinya. Ini kalau tentunya pakai gamis misalkan, ya. Pakai gamis ditutup dengan wa irha athabihi, yakni pakaiannya itu dijulurkan untuk menutupi kakinya. Sekali lagi ini yang paling mulia. Tapi kalau misalkan tentunya di Indonesia kita juga mengenal tidak pakai gamis, tidak selalu pakai gamis, tapi juga bisa pakai, ya, celana, maka itu tidak masalah, ya. Wa sukuna badanihi 'inda bahthihi au mudzakaratihi, dan hendaknya badannya itu tidak banyak bergerak, yakni sakinah, tenang. Ketika apa? Ketika pembahasan, ketika sedang ada penjelasan dari gurunya, ketika majelis ilmu, maka badannya tenang. Atau ketika memurojaah, muzakarah. Muzakarah itu adalah murojaah antara murid dengan murid yang lain. Jadi saling, misalkan saling mengecek hafalan satu sama lain, atau saling menguji pemahaman satu sama lain. Satu murid, ya, melontarkan pertanyaan kepada temannya, ya, di mana pertanyaan tersebut tentang sesuatu yang sudah dibahas di kajian, nanti gantian. Itu yang namanya muzakarah. Dan ini cara yang dilakukan oleh banyak para ulama, ya, semenjak mereka masih usia thalab, usia menuntut ilmu, sampai ketika mereka sudah jadi ulama, ya. Jadi kalau kita punya teman, ya, maka itu digunakan, yakni digunakan sebaik mungkin untuk murojaah, maksudnya untuk muzakarah, ya, untuk saling memurojaah ilmu. Kalau tidak punya teman misalkan, ya, maka misalkan sudah bapak-bapak gitu, ya, nggak ada, bukan mahasiswa yang tinggal di kosan atau di wisma, maka yakni murojaahnya dengan istri begitu, ya, atau istri dengan suami. Tapi harus serius, ya. Biasanya cuma 2 menit pertama serius, habis itu nggak ada, ya, ngobrolin, ini belanjaan, tolong di check out dan seterusnya. Tidak, ya, thayyib. Harus serius. Dan ini yang misalkan kita lihat, ya, mungkin pernah Anda sebutkan, yakni ini diantara cara kita mengetahui bagaimana misalkan, ya, hafalannya para ulama. Ya, misalkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala disebutkan oleh teman yang satu muzakarah dengan beliau begitu, ya. Anda lupa nama syekhnya, temannya Syekh Utsaimin rahimahullah. Temannya Syekh Utsaimin ini menceritakan bahwa, ya, ini kami dulu saling memurojaah, ya, kitab-kitab dan matan-matan, dan dari situ kita bisa mengetahui apa saja kitab yang dihafalkan oleh misalkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Wa idza atasa khafadha sautahu jahdahu. Ketika bersin, maka hendaknya dia, yakni mengecilkan suaranya semaksimal mungkin. Wa satara wajahu bimindilin aw nahwihi, dan hendaknya dia menutup wajahnya dengan sapu tangan atau yang semacamnya. Wa idza tatha'aba
satarafahu ba'da raddihi jahdahu. Dan ketika dia ingin menguap, maka hendaknya dia menutup mulutnya setelah dia berusaha untuk menahan untuk tidak menguap semaksimal mungkin. Ya. Tapi tentunya kalau sudah tidak tertahan, maka yakni tidak masalah ditutup mulutnya. Jangan kemudian tidak ditutup, karena nanti ya antum kalau menahan nguap kemudian tidak tertahan, gimana nanti bentuk mulutnya bengkok-bengkok, ah? Tayyib. Gak usah dibayangkan ya Mas saya. Ya, jadi ini semua tentunya adalah adab yang disebutkan oleh penulis. Ini Masya Allah adab-adab yang sebagian besar insya Allah kita sudah mengetahuinya, ya, adab-adab yang paling mulia ketika kita di majelis ilmu. Ada satu yang belum disebutkan sebelum kita lanjut, ya, perkataan Ali, yaitu sendawa. Itu juga sama, ya, sendawa. Yakni kalau misalkan butuh sendawa, maka jangan sampai bersuara. Jangan kemudian ya keras sekali sendawanya. Nah, itu kurang pantas di yakni majelis ilmu. Wa an Ali radhiyallahu anhu qol, dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, min haqqil alim 'alaika an tusallima 'alal qaumi ammatan wa tahussahu bitahiyyah. Termasuk haknya seorang yang berilmu terhadap kalian adalah, ya, kalian harus memberikan salam kepada seluruh orang di majelis tersebut. Misalkan kalau baru datang, ya, dan ketika tidak ada pembicaraan di majelis itu, ya, majelis ilmunya belum dimulai misalkan, kemudian kita baru datang, maka kita mengucapkan salam kepada semuanya, wa tahussahu bitahiyyah, dan engkau hendaknya mengkhususkan orang yang berilmu tersebut dengan yakni sapaan khusus. Assalamualaikum gitu misalkan, kemudian gimana kabar antum Ustaz? Gitu maksudnya. Jadi ada yakni kalimat yang diucapkan kepada semua, ucapan salam kepada semua, dan ucapan yang ditujukan hanya kepada syekh tersebut atau ustaz tersebut dalam rangka memuliakan orang yang berilmu. Kalau ada dua atau lebih orang yang berilmu di majelis tersebut, maka ya sama, hukumnya sama, semuanya yakni disapa. Ya, tidak hanya ucapan salam yang kepada umum seperti yang pertama tadi. Wa antajlisa amamahu, dan hendaknya duduk di depan orang yang berilmu tersebut. Wala tusyiranna indahu biyadik, dan jangan menunjuk di hadapannya dengan menggunakan tanganmu, yakni telunjuk. Makanya itu mengapa di Indonesia kita mengenal begini begitu, ya. Wala ta'mada bi'ainaika ghairahu, dan hendaknya ketika misalkan sudah ada pembicaraan antara kita dengan syekh tersebut atau dengan guru kita tersebut, jangan kemudian ya mata kita ke mana begitu, ya, kita diajak bicara tapi mata kita sambil ngelihat kemana-mana begitu, ya. Wala taqulanna qala fulanun khilafa qawli, dan hendaknya jangan sampai engkau berkata, ya, fulan berkata begini Ustaz, ya, ini maksudnya misalkan ketika syekh atau ustaz tersebut menyebutkan suatu pendapat, maka adabnya adalah ketika penuntut ilmu itu mengetahui ada pendapat lain diucapkan oleh syekh lain atau ustaz lain, jangan kemudian menyebutkan nama syekh atau ustaz lain tersebut di hadapan syekh atau ustaz ini. Ini dalam rangka memuliakan orang yang berilmu, memuliakan syekh atau ustaz tersebut. Jangan kemudian ketika seorang syekh atau ustaz menyebutkan suatu pendapat, ya, yang memang ada khilaf ijtihadi di situ gitu, ya. Kemudian kita menyebutkan, Ustaz fulan pendapatnya begini loh. Gitu, ya. Maka ini tentunya tidak pantas, tidak beradab seperti ini. Apalagi kalau pendapat atau masalah tersebut bukan masalah ijtihadiyah, masalah yang harus ada, yakni harus cuma ada satu pendapat, seperti masalah sebagian besar masalah akidah. Kalau ada pendapat yang berbeda, maka itu pendapat yang menyimpang misalkan. Nah, ini lebih nggak boleh lagi, lebih tidak pantas lagi untuk ya, disebutkan. Seperti misalkan kita berkata bahwa ya Al-Quran adalah
ya kalamullah, kemudian ada orang berkata, tapi Ustadz fulan berkata Al-Quran adalah makhluk. Gitu ya. Maka tentunya respon pertama yang akan diucapkan oleh syekh atau ustadz tersebut apa? Itu pendapat sesat. Gitu ya. Jadinya kemudian akhirnya membicarakan orang lain. Nah, ini tentunya tidak pantas. Maka ya ini harus diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita memang ingin menanyakan, kita sudah tahu pendapat lain, tapi kok syekh atau ustadz ini atau guru kita tersebut menyebutkan pendapat yang berbeda, kita ingin bertanya. Maka caranya adalah jangan menyebutkan nama orang, ya, tapi misalkan sebutkan, Ustadz afwan, ana pernah mendengar ada pendapat lain. Nah, tapi jangan disebutkan ini pendapat ustadz siapa dan seterusnya. Tidak perlu. Yang kita ingin tanyakan adalah masalah ilmunya, bukan yakni membawakan siapakah yang mengatakannya. Ini namanya mengadu secara tidak langsung. Baik. Wala taghtabanna indahu ahadan, dan hendaknya penuntut ilmu itu jangan menggibahi orang lain. Jangan bergibah ya di majelis ilmu. Seperti tadi, ini salah satu bentuk yang akan bisa mengarahkan kepada gibah. Ya, ketika menyebutkan ustadz lain, Ustadz, ana mendengar Ustadz fulan berpendapat begini, ya. Kemudian bisa jadi ustadznya mengatakan, ya memang orang itu tidak pernah bisa, gitu ya. Jadi gibah. Maka ini tidak boleh dilakukan. Nah, kalau poin ini poin yang penting sekali. Ya, ini poin yang sangat penting, jangan sampai terjadi sama sekali, karena ini madaratnya besar, ya, madaratnya besar. Wala tatlubanna asratahu, ya, dan jangan mencari-cari kegelinciran dari guru kita. Ya, jangan mencari-cari ketergelinciran dari guru kita. Kalau kita melihat adanya ketergelinciran, ya kita berusaha nasihati dengan penuh adab tentunya, tapi jangan sampai kita mencari-cari ketergelinciran, karena keberkahan ilmu seseorang itu didapat ketika dia mencari ilmunya dengan penuh adab. Tidak pernah berkah ilmu seseorang ketika dia dalam mencari ilmu itu selalu berusaha mencari-cari ketergelinciran orang lain, apalagi gurunya sendiri. Ya, ketergelinciran orang lain itu sudah cukup untuk membuat dia yakni berada dalam posisi yang berbahaya, begitu ya. Jadi misalkan ini yang banyak terjadi di pendekar sosmed misalkan, ya. Ketika ada suatu masalah yang sedang ngetren, sedang panas, kemudian dibahas, ada beberapa perbedaan pendapat misalkan di kalangan ya jamaah sosmedia. Ya, maka kemudian dia berusaha mencari-cari ketergelinciran pendapat yang berseberangan dengan dia, sehingga dia belajar banyak, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Walaupun dia belajar banyak, menelaah, tapi tujuannya untuk mencari ketergelinciran orang lain. Wa in zalla qabilta ma'dziratahu. Kalau kemudian guru kita tergelincir, maka kita harus menerima. Ya, misalkan beliau menyampaikan uzur. Kalau memang ada uzurnya, kalau memang tidak ada, ya sudah, berarti kita nasihati dengan penuh adab. Wa 'alaika an tuwaqirahu lillahi ta'ala, dan wajib bagimu untuk memuliakan orang yang berilmu tersebut lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat lahu hajatun sabaqtal qauma ila khidmatihi, dan kalau misalkan guru kita tersebut punya suatu kebutuhan, maka hendaknya engkau mendahului orang-orang yang lain untuk membantu hajat beliau tersebut. Wala tusarru fi majlisihi, dan hendaknya engkau jangan yakni tusar, ini maksudnya membicarakan berbisik-bisik gitu ya. Sebagian berbisik-bisik dengan sebagian yang lain. Jadi ada sebagian orang yang lain yang tidak tahu gitu ya. Jadi cuma berbisik-bisik di antara sesamanya. Ini tidak pantas untuk dilakukan di majelis ilmu. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, dan itu bukan dalam rangka untuk sesuatu yang rahasia, bukan, tapi misalkan motor harus dipindah di parkiran, kemudian kita berbisik-bisik ke teman kita yang punya motor tersebut, antum pindah. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan tujuannya dalam rangka untuk
menyembunyikan informasi agar cuma diketahui oleh sebagian, tidak diketahui oleh sebagian yang lain, maka ini tidak boleh dilakukan di majelis ilmu. Wala ta'khudhu bi thawbihi, dan hendaknya penuntut ilmu jangan ya menarik pakaiannya syekh. Misalkan nanya, misalkan, Ustaz, hah? Ustaz, gimana Ustaz? Ustaz, gimana? Lu parah lagi. Hah? Jadi ini tidak boleh. Wala tuliha alaihi idza kasal, dan jangan penuntut ilmu itu yakni memaksa syekh ketika sudah bosan, misalkan memaksa untuk misalkan segera menghentikan majelis. Wala tasba'a min tuli suhbatihi, dan hendaknya penuntut ilmu itu jangan merasa puas karena sudah lama berguru pada seorang syekh atau seorang guru. Ya, jadi jangan merasa puas, yakni karena ilmu itu luas, ya, selama seseorang itu adalah guru kita, dia terus merupakan guru kita, dan kita terus menuntut ilmu, menimba ilmu dari beliau. Fa innama huwa kan-nakhlah tantaziru mata yasqutu 'alaika minha syai'un. Karena guru kita tersebut itu seperti nakhlah, seperti pohon kurma yang engkau tunggu kapan jatuh dari pohon tersebut sesuatu yang bisa bermanfaat bagimu. Ya, ini sabar dalam masalah menuntut ilmu syar'i. Ada seseorang, banyak ya di zaman ini, banyak penuntut ilmu yang tidak sabar. Belajar 1 tahun, 2 tahun, pengennya sudah menjadi syekhul masyayikh, ustadzul asatidhah, dokturud dakatirah, faqihuz zaman, muftid diyar. Ya, Anda sudah lupa apa lagi ya. Baik, nanti kita catat insyaallah biar lengkap. Jadi belajar 1 tahun 2 tahun sudah pengen menggapai puncak ilmu, itu tidak bisa. Para ulama belajar ya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah bisa mencapai ilmu yang tinggi, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tertentu saja, yang diberikan taufik oleh Allah, yang Allah kehendaki. Ya, seperti misalkan Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Ya, sekali dengar hadis langsung lengket semua. Tidak pernah ada yang terlupakan. Nah, ini tentunya adalah ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa kita katakan karomah. Ya, ini salah satu contoh. Ya, kalau mau kita katakan karomah, karena itu sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan, ya. Kebiasaannya manusia adalah ketika mendengarkan suatu perkataan, ya nanti pasti lupa. Tapi kalau Al-Imamul Bukhari, Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, itu memang mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walaqad jama'a radhiyallahu anhu fi hadhil wasiyah ma fihi kifayah. Penulis berkata, ya, Ali radhiyallahu anhu dalam perkataan beliau barusan itu telah menggabungkan semua yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu dalam bermuamalah dengan gurunya. Itu tadi perkataan Ali radhiyallahu anhu, ya. Qala ba'duhum wa min ta'zimi syekh alla yajlisa ila janibi wala ala musallahu aw wisadatihi. Sebagian ulama berkata, termasuk memuliakan syekh atau guru adalah hendaknya penuntut ilmu itu jangan duduk di sampingnya. Ya, seperti misalkan majelis ilmu, kajian seperti ini misalkan, kemudian penuntut ilmu duduk di sini misalkan. Betul tidak? Ini contoh ekstrim yang kita sebut dari tadi, ya. Maka hendaknya, ya, kecuali kalau memang sempit, ya, apalagi kalau misalkan tempat duduknya barang begitu di satu lantai, maka ya bisa jadi tidak masalah. Wala ala musallahu aw wisadatihi, dan hendaknya penuntut ilmu itu tidak duduk di tempat sholatnya syekh tersebut atau guru tersebut, atau di bantalnya guru tersebut. Ya, kalau di Timur Tengah kan ada bantal untuk meletakkan lengan begitu, ya. Maka kalau itu bantalnya guru kita, ya jangan kita duduk di situ, ha. Tayyib. Ini kalau misalkan di sekolah, ya, itu yang biasa kita sebut jangan duduk di kursi guru gitu, ya. Tapi nggak perlu ada tatoyur. Kalau duduk di kursi guru nanti maka ya, panuan atau apa. Dan seterusnya nggak perlu, ya, tayyib.
Wa in amarahu syekhu bidzalika fala yaf'alhu illa idza jazama alaihi jazman tashukku alaihi mukhalafatuhu. Kalau seorang syekh atau seorang ustaz menyuruh muridnya untuk melakukan sesuatu yang secara adab itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, poin-poin yang tadi begitu ya, duduk di tempat duduk gurunya misalkan, maka jangan lakukan walaupun diperintahkan oleh gurunya, kecuali kalau perintahnya itu beneran perintah yang tegas, yakni tidak bisa dihindari oleh muridnya, gurunya benar-benar menyuruh begitu ya, duduk di sini antum. Ya. Karena bisa jadi ada maslahat yang diinginkan oleh gurunya tersebut ya. Jadi ketika kemudian diperintahkan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh muridnya, maka ya sudah, lakukan saja. Fala ba'sa bimtithali amrihi fi tilkal hal thumma ya'udu ila ma yaqtadhihi al-adab. Maka pada kondisi tersebut murid tersebut mengerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya, tetapi kemudian di momen-momen berikutnya ya, di majelis yang lain misalkan, hendaknya dia kembali kepada sesuatu yang memang itu sesuai dengan adab. Contohnya misalkan di majelis ini kebetulan syekhnya atau gurunya melihat ini murid ini kayaknya agak sakit begitu ya. Ya di seluruh tempat duduk kena kipas angin semua, tapi yang tidak begitu kena kipas angin tempat duduk gurunya misalkan, atau di bantalnya tadi yang disebut ya. Maka gurunya memerintahkan antum duduk di sana. Oh, enggak Ustaz, antum duduk di sana gitu misalkan. Maka enggak yakni tidak bisa dihindari, hendaknya murid tersebut duduk di situ. Tapi ketika kemudian di majelis-majelis berikutnya, ya sudah, kembali kepada apa yang sesuai dengan adab ya. Jangan kemudian di majelis berikutnya pekan depan sudah enakan, kemudian kan pekan lalu anak disuruh duduk di sana. Maka ya itu ngelunjak namanya, thayyib. Waqad takallama an-nasu fi ayyil amrayn aula ayyatamid. Para ulama ya, waqad takallama an-nasu, di sini disebut an-nas, yang dimaksud ulama. Para ulama telah membahas ya, mana yang lebih utama untuk dilakukan, imtithalul amr aw sulukal adab, mematuhi perintah guru atau melakukan yang sesuai dengan adab. Nah, ini coba kita lihat. Hal seperti ini bahkan dibahas secara terperinci oleh para ulama. Betul tidak? Ya. Jadi kita lihat mana yang harus didahulukan. Menuruti perintah guru, padahal perintah guru tersebut tidak kurang sesuai dengan adab, ya. Selama itu bukan maksiat. Yang dimaksud tentunya bukan sesuatu yang maksiat atau haram, begitu ya. Kalau gurunya memerintahkan untuk menggibahi seseorang, maka tentunya tidak boleh, ya. Tentunya tidak boleh. Au sulukal adab, ya, mau menurutin perintah gurunya atau melakukan sesuai dengan adab yang seharusnya, yang paling mulia, begitu ya. Mana yang harus dipilih? Walladzi yatarajjahu ma qaddamtuhu minat tafsil. Penulis berkata, pendapat yang rajih menurut beliau, dan ana cenderung pada pendapat ini memang adalah apa yang telah aku ungkapkan barusan, yaitu at-tafsil, perincian. Yakni apa? Ketika gurunya memerintahkan, fa in azama syaikhu, kalau gurunya memerintahkan dengan perintah yang tegas, fa in azama syaikhu bima amarahu bihi bihaitsu tashukku alaihi mukhalafatuhu famtithalul amri aula. Kalau gurunya tersebut memerintahkan sesuatu tersebut dan tidak bisa dihindari lagi oleh muridnya, maka mengikuti perintah tersebut lebih utama. Dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, ini tidak dalam perkara yang merupakan kemaksiatan atau keharaman, ya. Tapi ini kita bicara dalam masalah mana yang paling mulia dan mana yang kurang mulia, gitu ya. Gurunya memerintahkan ke sesuatu yang kurang mulia. Seperti misalkan gurunya punya makanan, adab dari kita adalah kita tidak makan sesuatu yang dihidangkan untuk guru kita, betul tidak? Biasanya di majelis ada makanan yang dihidangkan untuk murid-murid, ada makanan yang dihidangkan untuk guru, begitu ya. Adabnya adalah kita jangan ngambil makanan yang dihidangkan untuk guru kita, betul tidak? Jangan kemudian antum datang-datang, oh anda suka yang itu. Betul tidak? Tidak boleh, adab. Tapi apakah kemudian kalau guru kita misalkan ada maslahat tertentu yang dipikirkan guru kita, misalkan ini makanan yang di murid-murid pedes semua, yang di anak nggak pedes, antum sini, ambil sini. Apa yang harus dilakukan oleh murid tersebut? Kalau dia masih bisa menolak, tidak masalah, saya anak makan di sini. Dan gurunya tidak memaksa, ya sudah, tidak masalah.
sesuai dengan adab yang seharusnya dia makan makanan yang disediakan untuk murid. Tapi kalau gurunya memaksa, antum tidak boleh, tidak harus ke sini. Apalagi ditarik begitu, sini, gitu ya. Ya sudah, makan pada saat itu. Ya. Famtithalul amri aula. Menuruti perintah gurunya lebih utama. Wa illa fasulukul adab aula. Kalau tidak begitu memaksa, kalau gurunya tidak memaksa, cuma nyuruh tapi tidak memaksa, maka mengikuti yang sesuai dengan adab yang paling mulia itu lebih utama. Ya. Li jawasi ayyaqsida syaikhu khairahu wa izhara ihtiramihi wa li'tina'a bihi. Kenapa ketika gurunya memerintahkan dengan memaksa, kenapa menuruti perintah beliau lebih utama? Karena kata penulis di sini, karena bisa jadi gurunya menginginkan kebaikan untuk murid tersebut. Kayak tadi, ya, supaya dia tidak makan yang pedas karena gurunya tahu bahwa kalau dia makan pedas sedikit langsung sakit misalkan, ya, atau terlalu banyak minum kopi kemudian sakit misalkan, harus ke rumah sakit diantar temennya. Ya, ini Syekh Ammar. Mana kabar antum, sudah sehat? Masih minum kopi? Sasetan? Iya, jadi wa izhara ihtiramihi, dan karena gurunya ingin memuliakan murid tersebut atau memberikan perhatian kepada murid tersebut. Fayuqabilu huwa dzalika bima yajibu min ta'zimi syai' wal adabi ma'ah. Jadi pada kondisi khusus ini, maka inilah yang diutamakan daripada melakukan yang sesuai dengan adab yang paling mulia, gitu ya. Tapi itu khusus hanya pada majelis tersebut atau momen tersebut. Sekali lagi, pada majelis berikutnya tidak kemudian anak kan pekan lalu ya, jadi anak mau ngambil makanan dari ya guru anak. Ya, ini tentunya tidak boleh. Baik. Kita mungkin azan terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan tanya jawab insyaallah. Jazakallahu khairan.